Karena menurut saya di dunia seni berkesenian itu tidak selalu tentang uang, karena dunia berkesenian itu tentang kepuasan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, Podcast Reality. Reality is a case and this is our life. Di episode kali ini, saya sudah kedatangan narasumber yang bernama Dava. Nah, siapa sih sebenarnya Dava ini? Karena di negara kita ada peribahasa yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka baiknya kita berkenalan dulu. Silakan saudara Dava diperkenalkan untuk memperkenalkan dirinya. Oke, baik, terima kasih sebelumnya udah diundang di sini. Hmm. Jadi saya harus memperkenalkan diri. Memang sih banyak orang yang nggak tahu siapa saya ya. Nama lengkap Muhammad Dava. Saya lahir di pinggiran kota Bandung, atau ya lebih spesifik ke kabupaten. Hmm. Saya lahir di Cicalengka. Saya sekarang lagi bergelut di dunia fotografi. Udah hampir mau 5 tahun lah. Cukup lama ya? Iya, lumayan lumayan. Dulu pas sebelum berkecimpung ke dunia fotografi nih, eh, apa sih motivasinya dulu supaya bisa masuk ke fotografi sampai sekarang nih? Gak ada motivasi tersendiri sih. Kayak lebih saya selalu selalu suka sih sama dokumen-dokumen perjalanan, setiap perjalanan sendiri gitu. Hmm. Kayak pergi ke tempat lain, saya suka bikin dokumentasi aja gitu. Jadi lebih ke minat ya, hobi. Iya, 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 Eh, lebih ke hmm. hobi. Apakah pernah punya role model di dunia fotografi? Un- Kalau dari awal mula sih belum punya role model. Hmm. Lalu sekarang, Kalau sekarang udah banyak role modelnya. contohnya? Contohnya aku suka Mas Naren. Dia seorang fotografer dari Jakarta gitu. Hmm. Eh, karena aku suka suka di dunia fotografi musik, jadi aku lebih suka ke fotografer band juga gitu. Oh, suka ini dokumentasiin di acara-acara musik gitu. Mm-mm, iya, Hmm. iya, kebetulan sih saya juga ikut di jadi official fotografer di salah satu band gitu. Jadi eh, lumayan lumayan lah mengikuti gitu, mengikuti untuk eh, dunia musik gitu. Karena sebelumnya, sebelum saya suka untuk fotografi musik, saya juga dulu bermain musik gitu. Iya, iya. Band apa itu yang diikutin kalau boleh tahu? Sekarang aku lagi di Coffee Reggaeton Dari mana? dari Cicalengka juga sama. Ngomong-ngomong soal fotografi ya, foto itu kan jenisnya banyak, Iya, genrenya banyak. Nah, masuknya Kang Dapa ini genrenya ke genre mana? genrenya ada stage fotografi. Jadi fotografi panggung lah gitu. Oh, Fotografi panggung. jadi kalau yang di atas panggung sama yang di bawah panggung beda? Sama. Sama. Jadi panggung panggung dalam arti di situ yang saya tafsirkan itu luas, seperti sebuah event. Nah, kita tuh harus motret semua yang ada di detail dari event tersebut, seperti sponsor, terus para penikmat musiknya, para kru yang di balik layar gitu. Fotografi itu kan eh, termasuk sesuatu hal yang tidak mudah ya disebutnya. Iya. Suatu hal yang tidak mudah. Nah, pernah menemui kesulitan-kesulitan contohnya apalagi di waktu seperti sekarang ini ya Hmm. di saat pandemi. Eh, untuk job bagaimana berpengaruh kah? Sangat sangat berpengaruh karena mungkin mungkin ya untuk sebuah event itu kayaknya paling terakhir deh, karena di suatu event kan kita ngumpulin banyak orang, Hmm. jadi kayaknya kita bakal paling terakhir nih yang
kalau misalnya pandemi ini selesai gitu, kita bakal paling terakhir gitu, quarter terakhir. Selain eh, menekuni di bagian stage fotografi Mm-mm. ini, ada menjalankan job di bidang fotografi yang lain seperti nikahan kah Iya, atau apa? iya, iya. Kebetulan sih aku udah bangun, enggak sih, aku bareng teman-teman jadi bangun apa buat wedding fotografi Hmm. udah sejak 3 tahun yang lalu. Alhamdulillah masih jalan sampai saat ini gitu. Walaupun ya kegiatannya juga tidak seperti dulu full gitu. Yang paling yang ke lapangan juga cuma 2 orang, 3 orang gitu. Nggak banyak juga karena untuk protokol kesehatan juga kita semua dibatasi gitu. Iya, iya. Terus untuk di era modern sekarang ya, Mm-mm. di mana semua halnya dimudahkan dengan yang namanya internet Oke. gitu. Gadget juga kan semakin kesini teknologinya semakin Hah. canggih. Apakah eh, ya kalau kita bicara tentang untung tentu saja menguntungkan bagi eh, fotografer gitu ya Mm-mm. untuk mempublishnya. Nah, Dapa ini biasanya mempublish foto di mana media sosialnya? Di Instagram kah atau Iya, aku sekarang lebih ke Instagram aja sih. Main di kalau Instagram aja. kalau Pexel gitu main nggak yang lain? Enggak sih. Nggak Enggak. jual foto nggak? Enggak. Kenapa? Eh kalau orang suka, karena saya berpikir seperti ini. Hmm. Kalau orang suka suka untuk karya saya, Hmm. dia akan kontak langsung sama saya gitu. Ya. Nggak harus eh, simpan eh, di pixel atau di manapun itu gitu si medianya. Karena saya lebih suka di situ aja gitu di Instagram. Karena bagi saya eh, untuk di digital itu memang apa ya, sementara lah gitu. Hmm. Tapi saya lebih suka ada foto di ada fisiknya gitu. Saya Jadi lebih suka di situ sih. lebih suka bisnis fotografi di yang berjangka panjang gitu. Iya, Gitu. iya. Jadi seolah-olah si foto-foto yang dipublish di Instagram itu Hmm. seperti secara tidak langsung menjadi portofolio ya. Iya, iya, Hmm. secara tidak langsung menyimpan portofolio juga, betul, betul, betul. Ngomong-ngomong soal karya ya, ada nggak sih karya besar gitu yang ingin dibuat yang belum kesampaian gitu sekarang? Ada. Banyak. Contohnya? Contohnya aku pengen foto, tapi ini konsep pribadi sih, aku nggak bisa share di sini juga. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, banyak banyak lah pokoknya aku banyak untuk melakukan hal-hal besar banyak sekali tapi ya tertunda karena satu dan lain hal lah. Tadi kan sudah bercerita belajar fotografi ini sudah apa menekuni fotografi ini sudah lumayan lama. Mm-mm. Sekitar berapa tahun? Tadi 4 apa 5 tahun lah, 5 tahun. 5 tahun. Belajarnya otodidak. Eh, ya otodidak dulu, otodidak 2016 tuh saya mulai otodidak, cuman lihat YouTube terus ikut-ikut komunitas gitu, Hmm. jadi banyak sharing lah sama teman-teman gitu. Nah, sekarang saya masih kuliah sih di Universitas Pasundan, Fakultas Ilmu Seni dan Sastra di Setiabudi. Ternyata kita satu kampus. Satu kampus beda tempat. Kang Dapa ini punya saran nggak sih untuk misalkan fotografer lain atau orang yang ingin belajar di bidang Mm-mm. ini supaya gimana gimana atau ya intinya memiliki saran kah untuk mereka yang ingin belajar di dunia ini? Saran, saya juga masih belajar mas, Hmm. jadi saya juga belum lulus kuliahnya. Ya, tapi kan sudah ada pengalaman 5 tahun itu tidak sebentar. Betul, betul, betul. Eh,
punya setidaknya satu dua saran untuk fotografer pemula gitu yang masih belajar, apalagi dengan cara yang sama dengan belajar otodidak ya. Misalkan manage waktunya begini-begini atau kerjanya lebih baik begini gitu. Ada. Jauh lebih ke dunia kerja ya, karena menurut saya di dunia seni berkesenian itu tidak selalu tentang uang, karena dunia berkesenian itu tentang kepuasan diri sendiri. Kenapa? Biasanya kan orang ya eh, yang istilahnya belajar kuliah sambil kerja itu kan mencari uang gitu. Hobinya itu digunakan untuk mencari uang. Tapi kenapa tidak orientasinya kepada material? Tidaklah, karena orientasi material tidak bakal sepadan dengan apa yang eh, kalau berbicara kepuasan, kita nggak akan bisa puas dengan eh, bayaran itu gitu, dengan kepuasan diri kita. Menurut saya seperti itu, nggak akan pernah puas. Jadi di dunia berkesenian selalu selalu bisa menjadi diri sendiri, selalu selalu ingin berkarya dan berkarya gitu. Istilahnya ini selain menjalani apa yang kita suka, apakah ini juga termasuk istilahnya mencari jati diri ya? Iya, betul betul. Mencari apa yang kita senangi, pada akhirnya apakah kita bisa pedulilah tentang lingkungan, tentang apa yang kita buat, karena banyak sekali teman-teman saya juga yang jadi ada yang pernah bahas limbah di Ranca Ekek gitu untuk pameran foto, sampai mau diusir lah di sana gitu. Kenapa? Ya saya kurang tahu sih, ya saya juga dengar ceritanya dari teman-teman gitu. Jadi memang fotografi itu tentang penyampaian pesan seseorang gitu. Yang lebih rumit lagi, apakah bisa sampai nggak kepada orang-orang gitu. Sulit juga ya teman-teman. Sebetulnya sih definisinya sesimpel dari bahasa Yunani itu photos, graphos. Photos itu artinya melukis, graphos itu artinya cahaya. Jadi melukis cahaya gitu. Sesimpel itu, cuman banyak pesan yang tersirat dari sebuah foto gitu. Banyak banyak banget. Saya suka sih foto-foto jurnalis gitu. Waktu kejadian kemarin demo gitu. Yang di mana? Yang di Bandung, yang di Jakarta, dimanapun gitu. Banyak foto-foto jurnalis yang momen-momen itu pas gitu. Oh iya, seperti ketika dulu ada kejadian demonstrasi di saat pandemi ini ya. Itu menurut saya patut untuk diliput. Meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, tapi masih ada orang yang eh, ya membela kebenaran dengan cara demonstrasi dengan melawan pandemi gitu. Sebenarnya itu memposisikan diri di dalam bahaya sebetulnya. Iya. Tapi saya salut kepada orang yang seperti itu. Menurut Kang Dapan, bagaimana sih tanggapan Anda sebagai seorang fotografer terhadap perkembangan industri kreatif di era digital sekarang? Sangat pesat. Sangat pesat. Pesat sekali pandangan. Iya, sangat pesat karena informasi cepat berlalu, cepat cepat sampai, cepat hilang, bisa apa ya? Lebih mudah dimanipulatif. Iya, betul betul. Informasi ini cepat ada, cepat hilangnya juga gitu. Segala sesuatunya bisa kita dapat. Cuman tergantung balik lagi kitanya bisa nggak nanggepin itu semua gitu. Sesuai nggak dengan kapasitas dirinya gitu. Ngomong-ngomong informasi ya yang mudah didapat, yang kira-kira mudah dipercaya, banyak juga hoaxnya.
zaman sekarang terutama saat ini ya, kan ada nih informasi yang beredar banyak tentang vaksin itu menimbulkan efek beginilah, kalau orang vaksin itu pasti sakit lah begini, sehingga banyak orang-orang yang termakan hoax tersebut takut untuk divaksin. Sebenarnya kan itu ya gimana ya, kalau kita tidak bisa menyalahkan seseorang secara langsung gitu ya, karena banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Contohnya latar belakang pendidikan orang tersebut itu skeptis atau tidak. Nah, apakah penyampaian informasi seperti itu kan bisa ya dibantu dengan cara fotografi? Menurut saya ya, seharusnya pemerintah itu tidak hanya tidak melulu menyebarkan informasi dalam bentuk artikel, berita gitu, tapi dengan bentuk kemasan karya yang lain seperti video lah, short movie atau apalah yang sekiranya menarik kemasannya dan informasinya itu jelas gitu. Nah, kita balik lagi ya sedikit callback. Untuk fotografi di stage dengan di wedding itu kan ya sama-sama tugasnya untuk mengabadikan dokumentasi kan. Pada notabene-nya begitu. Poinnya gitu, perbedaan antara kesulitannya apakah ya lebih sulit yang di stage atau wedding gitu. Kalau berbicara dengan kesulitan, dua-duanya juga sulit. Kenapa dua-duanya sulit? Kita nggak bisa disatuin sih. Tapi kita bisa satukan satu kata, yaitu momen. Dimana kita bahas dulu satu-satu ya. Aku bakal bahas dulu, maunya di mana? Maunya bahas dulu apa? Bebas, gimana enaknya aja. Bahas dulu stage ya. Kalau di stage itu kita nggak bisa kelewat momen sedikit pun gitu. Nggak bisa diulang ya? Nggak bisa diulang sebetulnya. Jadi kalau misalkan aku mau band, itu selalu mencari dulu referensinya. Seperti apa referensinya? Nonton live performnya di YouTube misalkan, atau saya pernah nonton live performnya sebelumnya gitu. Terus kemudian hari saya dapat kesempatan motret band itu nih. Jadi saya udah punya patokan, lagu apa, di timingnya di mana, dia bakal dapat momen apa nih gitu. Banyak sekali gitu timing itu yang nggak bisa lepas itu di stage. Jadi dari mulai biasanya band perform itu sekitar 45 menit biasanya ya. Per bandnya. Ya, 45 menit. Jadi dari 00 sampai lagu pertama sampai akhir kita harus terus motret gitu, karena momen bisa saja hilang gitu. Kalau terlewatkan ya sudah gitu. Berbeda dengan fotografi di wedding kan, kalau misalkan foto keluarga nih, ada misalkan orang yang lewat ganggu gitu kan, bisa diulang gitu. Bisa diulang, betul. Bisa dikasih perintah lagi lah di foto. Berarti lebih sulit stage fotografi dong daripada wedding. Iya, tingkat kesulitannya memang tidak jauh beda sih tingkat kesulitannya. Karena sama-sama momen sih mas. Jadi momennya harus pas, angle-nya harus pas, si timing untuk ngambil momen ini tuh gini nggak sih angle-nya, jadi setelah motret tuh benar-benar dilihat lagi, oh kayaknya ini bukan angle saya deh, kayaknya ini bukan karakter saya deh, kayak gini gitu. Kalau di wedding sih agak sedikit bisa dimanipulasi lah gitu. Kayak dibikin lagi momennya gitu, karena kita selalu kerja sama si WO, dikasih tahu flow-nya bakal gimana, ini jalannya acara. Kalau di stage itu kadang nggak ada
nggak ada kayak gitu gitu. Kadang ngalir aja. Konsumen pernah ada permintaan yang aneh-aneh nggak? Misalkan kita foto nih dari depan, terus si mempelai ceweknya bilang, ya aku kelihatan gendut, coba fotonya di edit lah, digini-giniin. Pernah gitu? Pernah, pernah. Itu Jadi salah fotografernya. iya memang eh, kita nggak bisa cari cari angle yang pas. Itu Bu, itu perlunya pengalaman gitu. Biasanya kalau Sesimpel ini sih, hmm, yang kecil, yang badannya kecil nggak terlalu terlihat kecil, hmm, yang besar tidak terlalu terlihat besar. Sesimpel itu sih mencari itu. Tapi carinya belum ketemu sampai sekarang, Mas. ngomong-ngomong soal angle ya, sudut fotografi, Ya. kan biasa ada misalkan dalam dalam perpolitikan gitu, saat kita nge-shoot tokoh politik itu kan nge-shootnya agak dari bawah gitu supaya tokoh itu terlihat besar, terlihat Oke. agung gitu. Bagaimana dengan di stage fotografi dan wedding fotografi? Wedding kan biasanya yang saya tahu fotonya ya dari depan aja, soalnya kan banyaknya foto orang banyakan gitu, foto keluarga lah sama teman-temannya. Tidak mungkin Mas ke undangan. Hmm. Kalau ke undangan sih iya cuman foto bareng. Kalau saya yang sebagai pelaku wedding fotografinya itu berangkat lebih pagi lah. Setelah azan subuh kita udah berangkat ke venue. Mau dekat atau mau jauh ya kita udah berangkat. Ini apa namanya? Foto prewed. Enggak, foto wedding. Beda tim ya yang di hari H sama sebelumnya. Eh, tergantung tergantung waktunya Mas, tergantung waktunya. Kalau misalkan waktunya kita pas untuk ngambil pre-wed sama wedding ya apa boleh buat juga ya, intinya balik lagi sih basic budget. Kita nggak usah ngomongin misalkan foto ini dapat berapa, foto ini dapat berapa. Nah, oke. Kang Dapa ini lebih secara subjektif, Oke. lebih suka ngedapetin job yang mana gitu, entah di antara semua yang pernah dilakuin. Kalau dengan kepuasan diri sih aku lebih suka di stage karena aku lebih suka musik. Passionnya. Hmm. Karena yang tadi cerita dulu. Iya, iya. eh, Itu susah sih kalau udah acunya sama passion, itu memang susah. Kita harus memenuhi ekspektasi diri kita sendiri. Lebih gampang sih memenuhi ekspektasi diri kita sendiri. hmm, Harus yang susah itu harus carinya kemana nih. Ya itulah buktinya banyakin nongkrong sana sini gitu. Kayak banyak teman, banyak relasi. Itu yang dibutuhin sih. Sesimpel itu sebetulnya. Kalau orang-orang udah tahu, gampang gitu. Gampang kita, apalagi kalau kitanya gampang dihubungin, gampang diajak kerjasama, nggak ribet. Ya udahlah, semua juga bisa jadi kolaborasi. Oh iya, aku mau nanya deh. apa? Mas juga suka fotografi? Waduh. suka cuman bakatnya itu tidak memadai gitu. Minatnya ada cuman ya itu modalnya kurang, bakatnya tidak memadai, kurang. Nggak harus bermodal loh Mas. Nggak harus bermodal. Mas bisa manfaatin barang yang Mas punya. Apa? Handphone contohnya. Hmm. Itu bisa dimanfaatin, banyak kok sekarang yang bagus foto-fotonya lewat handphone gitu. Iya, kalau handphonenya bagus, kalau handphonenya kentang. Enggak lah, tergantung kita memainkannya. Nah di situ semua orang juga bisa punya kamera bagus, tapi bisa nggak makainya. Iya sih. Di Ilkom juga sama kan belajar fotografi. Iya, cuman ya cuman sekilas aja di laboratorium gitu. Praktiknya cuma di situ, kameranya nggak boleh dibawa keluar, jadi yang kita pelajarin di situ cuma kita foto studio istilahnya, praktik dengan lighting, rim light, sound light, backlight, kayak gitu-gitu doang. Pencahayaan buatan berarti ya. Iya. Iya berarti betul kan, kalau secara harfiahnya fotografi itu penyampaian salah satu media komunikasi lewat visual kan. Betul. Tapi menurut saya orang yang istilahnya masih belajar ya, dalam tahap belajar, diajarkan fotografi studio itu kurang. Lebih baik diajarkan fotografi di luar ruangan. Kenapa? Tidak semua orang akan
sering bertemu dengan studio, gitu, foto di studio gitu. Lebih banyak kan di luar, misalkan jalan-jalan kemana kita foto-foto, terus misalkan di video juga kita ada perjalanan ke gunung misalkan, dibuat dokumentasi di perjalanan seperti apa, mulai dari packing sampai turun gunung itu Ya, diceritakan gitu. sama aja sih pada akhirnya Mas. Yang paling harus dipelajari kan cuma triangle exposure Mas. Sama-sama aja kan Pada dasarnya pada dasarnya. saya belajar itu nggak bisa-bisa karena kan di HP mau latihan segitiga exposure itu susah. Kalau di kamera kan lebih mudah tuh, lebih enak karena memang Fungsionalnya nah berbeda ya. lebih fleksibel kalau kamera, karena kalau HP kadang sudah diatur ISO-nya segini, Iya, iya, aperturnya segini. Kalau menurut kamera HP kita tidak sesuai, itu kadang-kadang balik lagi ke settingan autonya gitu. Jadi Iya, iya. nyebelin juga sebenarnya. Di kamera duitnya nggak cukup, foto pakai HP-nya kentang kan. Iya, iya. Betul, betul. Callback lagi nih ya dikit. Ya boleh, boleh. Balik-balik terus, Mas. Suka mengenang masa lalu. Pengalaman fotografi sudah sekitar 5 tahun. Terus ada pengalaman yang paling berkesan antara baik dan buruknya gitu. Pengalaman terbaiknya, momennya gitu. Apa terus pengalaman yang terburuknya, apakah kendala yang sangat sulit gitu. Ada kan? Pasti ada dong. Sulit ada. Banyak sih. Setiap ngeluarin kamera juga, setiap saya megang kamera, ngeluarin mulai bidik kamera, mulai bidik di jendela kamera itu punya kesulitannya tersendiri sih, Mas. Kesulitannya. Semua punya tingkat kesulitannya masing-masing gitu. Tapi kalau berbicara pengalaman dulu, saya pernah di Surabaya nih, lagi motret band, itu benar-benar di lapangan sebelum pandemi ya. CRS juga itu. Bukan, aku lagi ikut sama Reveng the Fat lah dulu. Itu kalau nggak di mall, di parkiran mall gitulah, tapi lumayan luas. Itu penuh banget Mas. Kita nggak bisa jalan bebas mondar-mandir ke depan, ke belakang gitu, nggak bisa sebebas itu gitu. Karena biasanya untuk performer kalau setahu saya ya, ada misalkan jalan yang disediakan khusus untuk performer, jadi tidak terhambat di jalan gitu, tidak terlambat. Iya, betul itu memang ada, tapi itu di backstage. Tapi kalau saya sebagai fotografer itu biasanya kan harus cari angle gimana ngambil band ini dari kejauhan misalkan. Oh iya. Harus dari full, bener-bener diliatin si panggungnya gitu, diliatin si penontonnya. Tempat berdirinya gabung sama penonton ya berarti itu. Betul. Sering sekali ada pemadam tuh nyemprotin air ke penonton. Saya sering kena imbasnya. Karena saya juga sedikit ikut desek-desekan lah sama penonton gitu. Kamera aman? Kamera alhamdulillah aman. Tergantung ya, langsung lah cepet udah beres langsung bersihin gitu. Kalau sama penonton itu kan misalkan kita foto gini nih, udah dapat angle-nya yang enak, terus udah mau track momen, terus ada orang lain yang tangannya begini-gini, terus terganggu gitu. Sering kayak gitu. Sering, tapi nggak jadi kendala. Diambil dulu aja, ntar juga dipilih lagi lah. Buat editing kan dipilih lagi, buat disortir ulang si fotonya kayak gitu. Terus pernah kejadian waktu dipanggil nih si bandnya, please welcome. Oke, naik nih para player naik nih ke panggung. Wah, hujan deras Mas. Hujan deras. Terus ini Bapak yang foto gimana? Pakai payung? Untungnya dulu selalu safety, bawa jas hujan, ponco lah gitu. Ngambil bawa ponco, terus bawa plastik juga buat kamera. Yang penting aman. Kita harus tetap motret mau tidak mau gitu.
Aman kameranya, dapatnya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa sayanya sakit. Yang penting Yang penting jadi duit. iya. Nggak bukan masalah jadi duit. Yang penting tanggung jawabnya gitu sebagai ofisialnya gitu. Harus benar gitu. Itu yang beratnya, Mas. Nah, dalam hidup itu kan kita selalu punya yang namanya motivasi ya, salah satunya yang disebut eh, harapan. Iya. Harapan Dava ini untuk kedepannya misalkan ingin berkarya seperti apa, lalu untuk fotografer lain gitu diharapkan seperti apa? Oke, kalau aku bakal terus bikin foto tentang budaya di Indonesia, Apapun itu. apapun itu. Karena aku suka suka itu dengan budaya Indonesia yang kaya banget ini. Keren ini. eh Udah mulailah dari tahun-tahun ke belakang udah mulailah sedikit demi sedikit gitu. Kedepannya pengen keliling Indonesia untuk mengabadikan momen itu gitu. Hmm. Untuk anak saya nanti mungkin supaya bisa lihat gitu. Kita kan nggak tahu ya Iya. untuk kedepannya apakah budaya ini tradisi tradisi dan budaya di Indonesia bakal terus dilestarikan oleh orang-orang sekitar. Iya iya. Poinnya eh, punya dokumentasi lah. Iya. Ini diabadikan, kita punya buktinya. Iya, iya. Kita punya punya bukti fisik bahwa kita itu bangsa yang kaya akan budaya dan Indonesia itu seperti ini loh gitu kan. iya, 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 ini Indonesia loh gitu. Walaupun senior-senior saya sudah memulai ini dari zaman kapan gitu. Tapi cita-cita saya sih pengen punya sekolah fotografi, punya sekolah bidang visual aja secara gratis gitu, gak usah bayar gitu. Mudah-mudahan lah ada jalannya gitu. Amin. Lalu untuk fotografer lain ya, Ya. diharapkan kedepannya itu menjadi yang seperti apa? Apakah mendapati jalan yang sama seperti Kang Dapa ini atau menemukan cara mereka sendiri bagaimana? Ya, harapan saya mungkin bisa berkarya, bisa lebih giat lagi untuk berkarya, bisa lebih maju lagi untuk dunia visualnya, entah apapun itu gitu. Mudah-mudahan fotografi di Indonesia bisa dihargai oleh siapapun, bisa dihargai. Kadang fotografi ini direndahkan begitu saja gitu. Padahal kok cuman gini, cuman motret doang kok. Bisa kali. Kadang kan suka ada orang yang begitu. Iya, Motret begini, bayar segini lah. iya. Cuman jepret-jepret doang. Cuma kok. jebret-jebret doang ya. Padahal saya kan kuliah. Iya. Bayar gitu kuliah, cari ilmunya susah. eh Cari kenalannya susah. Nguliknya juga lumayan gitu, membutuhkan waktu yang lama. Cik atau boy. Cik ngerti. Tuh kan. Gitulah Mas, kirang langkung. Kan fotografer itu selain hasil fotonya yang punya gaya sendiri ya, ada juga editingnya, skill editingnya yang punya ciri khas tersendiri. Nah, gaya ini Dapa ini gaya editnya termasuk kemana? Kayak modi atau apa? Aku sih nggak terlalu memikirkan untuk hal-hal itu sih Mas. Yang penting saya ingat kata-kata dosen saya, yang penting motretnya benar dulu. Kalau udah benar, bagus itu relatif. Tapi kalau salah, hasilnya pun bakal beda. Oh. Yang penting benar dulu aja melakukan si fotonya teh benar dulu gitu. Secara pencahayaannya benar, secara angle-nya benar, secara komposisinya benar. Itu bakal menghasilkan sesuatu yang bagus mungkin, tapi kan itu relatif ya, Iya. bagus. Kalau masalah editing sih gimana sih konsep foto yang kita bikin gitu, gimana menyesuaikan. menyesuaikan. Kalau yang biasa ditekuni di stage itu kayak gimana? Kalau di stage itu Kan kita banyak lampu ya di sana kan. aku sortir fotonya beberapa dari sekian ratus foto, sortir, terus masuk editing, dibenerin pencahayaannya, udah gitu doang sih Mas, nggak ada yang spesial sebetulnya.
Editing itu Gak ada yang ribet-ribet gimana gitu. berarti editing itu kan istilahnya touch up lah ya untuk Oke, memperbaiki oke. kesalahan kecil. Berarti yang pokoknya tetap Iya. gambar utama Iya. yang kita dapat itu. Apa yang kita ambil sih sebenarnya? Kalau misalkan ini 96% lah Fotonya. foto editing itu cuma 4%-nya. Berarti yang harus benar itu cara pengambilan gambarnya, bukan cara editingnya, Mas. Eh, tapi kan ada nih orang yang misalkan skill fotonya itu biasa aja tapi skill ngeditnya itu dewa gitu. Kan nah itu nggak masuk kriteria ini dong yang 94% tadi yang editingnya 4%. Nah, mungkin cara orang belajar beda-beda, Mas. Mungkin ada yang belajar dulu ngedit baru motret, Iya. ada yang motret dulu baru ngedit. Nah, kalau saya motret dulu baru ngedit, jadi mindset yang saya punya motret dulu gitu, bukan ngedit dulu. Iya. Walaupun ini bisa diakali nih di editing, tapi gimana caranya? Apa yang kita ambil itu di lapangan benar gitu. Dari obrolan kali ini saya jadi banyak belajar ya. Mungkin teman-teman di rumah juga yang nonton sama-sama banyak belajar dari podcast episode kali ini. Mungkin segitu aja dulu ya. Saya Rahmat Permadi, pamit undur diri. Semoga hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.